Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Seperti saya di sini juga sehat. Saya Ronald Surapraja. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Saya nggak sendirian, seperti biasa saya akan ditemani oleh 3 orang panelis. Yang pertama adalah seorang laki ganteng, badannya bagus, dia adalah seorang chef. Tentu saja dia jago masak. Yang kedua, seorang praktisi kesehatan senior kalau dia suka masak. Ya, terutama weekend, masak untuk cucu-cucunya. Nah yang ketiga, seorang ibu perempuan cantik, dia ini bisa masak. Nggak gitu bilangnya, bisa masak? Nah gitu, karena saya sanksi dia bisa masak atau enggak ya. Baiklah, ini dia panelis-panelis kita. Ya, ini adalah panelis kita. Apa kabar, Chef Edwin? Baik dong, sehat selalu. Harus sehat. Jadi Chef Edwin ini bukan hanya jago masak, tapi semua masakannya sehat ya Mas ya? Betul. Oke. Yang Papa apa kabar? Kabar baik. Iya. Suka masak betul? Iya, buat cucu namanya nasi goreng palas. Yang ketiga, Tessa apa kabar? Baik. Makanya tadi saya agak sedikit rubah intonasinya, bukan bisa masak, tapi bisa masak. Masak bisa, cuman kadang bikin air aja, masak air aja suka agak gosong gitu. Air menjadi gosong itu teknik yang luar biasa. Nggak ada yang bisa loh, cuma Saya aja nggak bisa. Saya nggak bisa. Oke, pemirsa, kita masih ada dalam situasi pandemi. Memang sudah tidak sedarurat kemarin. Banyak saudara, tetangga, keluarga kita, teman-teman kita kena COVID. Bahkan ada yang sampai gejalanya parah. Mas Boyko, saya jadi penasaran, apakah ada kaitan pasca serangan COVID, terus sembuh misalnya ya, dengan darah dan pembuluh darah? Ada nggak sih kaitannya? Iya, jadi kan kalau kita berbicara itu kan kita harus merujuk pada jurnal penelitian ya. Betul. Jadi pada penelitian ilmiah bahwa COVID itu menyerang seluruh organ-organ tubuh. Ya. Termasuk darah dan pembuluh darah. Oh, ada pengaruh juga. Darah dan pembuluh darahnya tuh diapain sih? Yang jelas D-dimernya naik. Berkali-kali lipat mengakibatkan kekentalan darah dan juga kerusakan pada pembuluh darah. Setelah itu mereka teliti nih. Akibatnya apa? Kedepannya akan terjadi serangan jantung 63% lebih tinggi pada orang-orang pasca COVID-19. Kemudian serangan stroke 52% lebih tinggi. Gangguan irama jantung 69% lebih tinggi. Waduh. Dan yang paling ngeri ini adalah radang otot jantung 500% lebih tinggi. Wow. Makanya orang-orang pasca terkena COVID itu harus berpikir bahwa kondisi darahnya itu menjadi jauh lebih kental. Kondisi pembuluh darahnya itu juga menjadi jauh lebih kaku. Dan itu memerlukan baik pola hidup yang sehat, baik teknologi maupun mungkin obat-obatan dari dokter. Pemirsa, saya akan mengundang narasumber, beliau ini pernah terkena COVID. Pasca serangan COVID, tekanan darahnya tinggi terus, ya darahnya menjadi kental, dan dia mengalami penyempitan pembuluh darah di otak. Pompa jantungnya melambat karena darahnya kental, aktivitasnya menjadi terganggu. Jadi ada pengaruh ke ekonomi juga. Itu udah pasti. Betul, orang sakit Semuanya. bagaimanapun terganggu ekonominya Iya, ya. betul. Nah, kita undang Pak Freddy. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Kita kembali ke waktu Bapak terkena COVID. Ya. Itu varian apa kalau boleh tahu Pak? Itu tepatnya di bulan Juli saya kena varian Delta. Hal yang pertama, D-dimer saya itu tinggi. Hasil lab 1.300 D-dimer saya. Normal kan itu harus di bawah 500 Iya. D-dimer itu. Tensi saya tinggi. Otomatis kepala sakit ya, badan kurang fit yang saya rasa. Ya, artinya lemas, dan sendi-sendi gitu ya, nyeri. Gerges ya, Pak, ya? Betul, itu yang saya alami. Oke, itu tensi tinggi itu dulu sebelum COVID memang sudah punya atau justru setelah pasca serangan COVID? Memang sebelum COVID, setiap saya ukur tensi, itu sering saya 150 tensi saya ya, 150 ya posisinya gitu ya kan. Tapi setelah kena COVID itu malah lebih tinggi lagi. Tuh. Bahkan setelah pasca COVID, D-dimer saya bukannya turun malah naik mencapai angka 1.500. Artinya setelah saya negatif, lalu saya mulai merasakan pusing-pusing. Ya sakit kepala gitu ya kan. Ya lalu dilakukan screening semuanya, cek lab semua.
disitulah saya melihat bahwa tensi saya juga tinggi, tidak stabil ya, di atas 150. Lalu juga di dimer saya juga semakin tinggi 1.500. Dan memang dokter katakan, nah ini memang dampak dari COVID gitu. Pak Freddy, kalau boleh saya tanya ya. Yap. Karena semua orang yang kena COVID gejalanya beda-beda. Betul. Tapi yang saya lihat ini cukup parah. Dulunya gaya hidupnya kayak bagaimana? Sebelum COVID memang tidak teratur ya, artinya pola makan saya. Sebelum COVID itu makanan yang bersantan-santan, berminyak, goreng-gorengan. Enak itu. Sebelum COVID, saya suka denial nih, membantah dalam diri saya nggak hipertensi. Saya melihat teman nggak ada saya. gejala apa-apa dirasakan gara-gara hipertensinya yang katanya 150. Sebelum COVID ya, suka sekali-sekali berat di leher tentu. Kaku gitu ya? Cuman saya merasa, saya nggak hipertensi. Saya ngeliat teman saya. Masuk angin aja gitu pikirnya ya. Denial gitu ya. Lihat teman saya minum obat, saya nggak. Saya bilang. Cuman saya tensi di atas 150. Pasca COVID itu, karena mengalami pengentalan darah, sehingga ada sumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Bapak. Ya, itu pun juga karena denial juga. Setelah COVID itu saya udah ke dokter, dikatakan minum obat ya, pengencer darah. Saya minum cuman sebulan, abis itu saya merasa badan oke semua ya kan, berhentiin obat. Jadi denial itu terhadap obat itu pemirsa mirip-mirip ya kan, mungkin pemirsa di rumah Banyak juga ada yang begini. Banyak nih. Pastilah. Takutnya mereka nanti bikin ginjalnya rusak, bikin apa. Padahal justru yang mengakibatkan ginjalnya rusak itu tensinya yang naik gitu loh. Obat yang diminum tidak teratur. Pak Freddy dulu merasakan nggak? Setiap hari tidur susah? Awal-awal setelah COVID itu sulit tidur. Oke, dulunya itu Dampaknya. kalau bisa dijelaskan secara singkat ya. Sarapannya apa kalau boleh tahu? Nasi biasanya saya. Oke. Nasi, Lengkap dengan lauk ya? lengkap itu. Siang juga sama, pola makan nasi juga, tapi itu saya bilang cenderung makanan yang mengandung santan gitu ya. Untuk asinnya sendiri suka nggak rasa asin? Iya, betul. Nah, di sini saya udah siapin. Kira-kira dalam satu hari orang Indonesia tuh makannya begini. Di sini ada nasi dengan segala lauknya. Yang sini bersantan. ada hidangan berkuah, ada sarden, dan biasanya panganan ringannya atau snacknya ini dimakan nih. Dan Kacang, biasanya biskuit, nih ya, kerupuk. yang bikin parah nih ya, malam-malam makannya gini, karbonya tinggi banget. Oh, enak itu, enak. Aduh, apalagi kalau musim hujan. Coba lihat nasi ini, garamnya segini nih, hampir 3 gram garam. Untuk memasak rendang, ini membutuhkan garam yang lebih tinggi supaya rasanya lezat. Dia lebih banyak garamnya ketimbang si nasi ini. Karena Soto dia ini? adalah air. Oh ya? Nah, air tidak ada rasa. Untuk menambahkan rasa dibutuhkan garam yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita gabungin semuanya nih ya. Ini garam kita gabungin. Dalam semuanya Dalam itu. sehari, Anda makannya garamnya kira-kira Aduh, segini nih. kerupuk kan aku suka. Iya. Ya ampun. Garamnya segitu Pak banyak. Freddy, ini garam yang masuk ke dalam Pak Freddy setiap hari. Ini adalah kombinasi dari semua makanan di depan saya. Ini adalah jumlah garamnya, terlalu banyak. Di mana setiap hari kita hanya butuh 1 sendok teh diratakan sekitar 2,5 gram. Sedangkan di depan saya ini lebih daripada 1 sendok makan. Dengan demikian, ini bisa menyebabkan hipertensi dan juga komplikasi penyakit lainnya. Sehingga kita perlu mengubah pola makan kita dan juga menggunakan teknologi yang benar supaya hidup kita lebih sehat. Makanan mesti makanan sehat daripada kayak saya makan temen. Pemirsa, kalau misalnya kita lihat Pak Freddy, sekarang apa kabar nih? Kayaknya kok seger gitu loh Pak. Saya juga menggunakan teknologi laser. Yang Bapak rasakan apa manfaatnya setelah menggunakan teknologi laser Pak? Yang pertama yang saya rasakan tidur itu enak ya, artinya pulas. Yang kedua kondisi tubuh ini fit. Oke. Sampai hari ini sehari 2 kali dan saya sharing sama istri saya. Pusing-pusing? Jauh sekali. Tidak ada lagi. Tensinya turun? Tensi turun. Gitu dong. Hebat, hebat. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Freddy ya, bagaimana bahwa COVID memang ada kaitannya dengan pengentalan darah dan pembuluh darah yang kualitasnya semakin menurun. Jadi Anda harus waspada. Kami akan lanjutkan setelah satu ini. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa,
kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih belajar dari kisahnya Pak Freddy. Pasca serangan COVID-19, Pak Freddy ini mengalami darah kental, pemirsa. Dan ternyata ditemukan ada sumbatan di pembuluh darah otak. Betul. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Ya, sementara istrinya pasca serangan COVID, paru-parunya sampai memutih. Betul. Pak Freddy dan istri memang tidak tinggal diam, pemirsa. Ada usaha yang dilakukan. Sudah menggunakan teknologi laser. Betul. Yang Bapak rasakan apa setelah menggunakan teknologi laser apa, Pak? Energik dan fit, itu udah pasti. Keren. Ya, yang Harus kedua gitu dong. yang saya rasakan ya tensi kita stabil. Baru minggu lalu saya kontrol lengkap, puji Tuhan bagus kondisi. Keren! Rutin medical check up sekarang ya? Kolesterol saya, Gula, terus gula? asam urat, gula semua, gula puasa semua normal semua. Wah, Karena keren, buat keren, saya keren. kita nggak boleh lengah lagi. Pemirsa, Anda penasaran nggak? Apa yang dilakukan oleh teknologi laser sehingga bisa membantu menjaga kesehatan kita, khususnya untuk darah dan pembuluh darah? Mas Boyke. Ya, ketika teknologi laser itu dinyalakan, ada 3 sinar. Sinar merah, sinar biru, dan sinar yang kuning. Nah, sinar merah inilah yang mengubah ya gula, kolesterol yang mengakibatkan darah kental, ya itu yang berputar-putar di dalam tubuhnya Pak Freddy ini diubah menjadi energi. Kadar gula turun, kadar kolesterol turun, energinya bertambah. Jadi gula Dia dan menjadi fit dan segar. Ketika teknologi laser itu dinyalakan, yang namanya sinar birunya itu mengubah, mengaktifkan kembali, kan usianya sudah di atas 40. Yang namanya nitric oxide-nya mulai berkurang, tidak optimal fungsinya. Ketika nitric oxide diaktifkan, maka pembuluh darah akan melebar, menjadi elastis, dan tekanan darahnya juga menjadi turun. Jadi menurut saya juga oke, penyumbatan-penyumbatan juga oke. Bisa dijelaskan kenapa? Ketika teknologi laser itu dinyalakan, sinar yang merahnya menghambat terjadinya agregasi trombosit, dan yang sudah nempel-nempel diuraikan. Akibatnya aliran darah ke otaknya, aliran darah kemana-mana, ke jantungnya juga menjadi lebih baik. Lalu yang kuning emangnya apa? Yang kuning tidurnya dia bilang nyenyak sekarang. Ya kan, dia mengaktifkan hormon melatonin yang biasanya juga berkurang pada usia-usia di atas 50 tahun. Sehingga ketika tidur dia mengalami deep sleep. Tidur yang dalam sehingga ketika bangun dia segar. Kita bisa lihat beliau sekarang sehat walafiat. Wes, keren. Bahwa yang namanya darah dan pembuluh darah itu memang harus sehat. Dampak dari pasca COVID itu serangan jantung, stroke dan lain-lain itu bisa sangat kita bisa ditekan. minimalisir. Betul. Kalau tadi saya sudah jelaskan problemnya atau masalah. Karena garam yang terlalu tinggi. Jadi garamnya tolong diganti. Jangan diganti dengan yang namanya sea salt, pink salt, Himalayan. Dia sodiumnya sama aja. Yang diganti adalah yang namanya garam rendah sodium. Yang kedua, gunakan lebih banyak perasan dari buah sitrus, lemon, jeruk nipis, jeruk limau, dan sebagainya. Sedikit saja menambah rasa asin yang begitu eksplosif. Waktu kita masak ikan, ditaruh garam sedikit, diperesin lemon, itu rasanya asin. Padahal garamnya sedikit. Gitu. Yang ketiga, lebih banyak makan ikan ketimbang daging sapi. Misalnya ikan laut, ikan kakap, ikan bandeng juga ada yang menuju ke laut. Ikan-ikan ini sedikit lebih mahal tapi makannya nggak perlu banyak karena omega 3-nya tinggi sekali. Salmon sedikit aja, paling 2 minggu sekali. Tapi salmon mahal kan? Nah, 2 minggu sekali, murah dong. Ya, sepotong aja, itu memenuhi kebutuhan kita untuk 2 minggu. Oh gitu? Iya? Karena omega 3 itu disimpan, karena dia adalah essential fat. Lemak yang penting tidak bisa diproduksi tubuh, harus dari luar dimakan. Dari luar. Terus yang keempat adalah olahraga. Ini penting sekali, kurangi lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya berapa? Lingkar pinggangnya berapa? Laki-laki harus di bawah 90. Saya kasih solusi. Ya, solusinya begini. Pagi hari saya makan nasi putih setengah piring, boleh nggak? Boleh. Tapi nasi putih bisa lebih baik apa? Beras merah, oatmeal, ada pasta gandum. Setengahnya lagi apa? Seperempat itu adalah sayuran dan lauk pauk. Lauk pauk ikan nomor 1, yang kedua adalah hewan dengan berdaging putih. Ayam, unggas, dan sebagainya. Terus nanti masuk ke siang hari, karbonya udah mulai menurun. Tadinya setengah, mulailah dia sekitar seperempat. Masuk ke malam hari, kalau bisa jangan makan karbo, itu akan mengecilkan perut dengan sendirinya. Kenapa? Karena semakin kita kekurangan gula, kita beralih ke lemak kita sendiri sebagai sumber energi utama. Jadi kita mengajar, memaksa tubuh kita, ayo gunakan energi yang berlimpah ini, banyak sekali lemak, gunain itu. Bukan gunain yang di meja tadi. Karena meja tadi karbo semua, lemak semua. Jadi solusi semua itu digabung dengan hati yang gembira, dekat sama Tuhan,
pasti berhasil. Keren. Pak Freddy ya kan, tadi semua harus perlu dikombinasikan. Betul. Ya. Jangan cuma satu aja monoton atau apa yang sudah biasa dilakukan dari dulu sekarang dan selama-lamanya sama gitu. Jangan kombinasikan untuk hidup lebih sehat. Betul. Dan Anda yang punya hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes itu juga perlu ya. Harus Perlu pakai banget teknologi laser. pakai yang namanya teknologi laser. Ih, keren banget sih. Yuk, cegah, perbaiki pola hidup dan gunakan teknologi laser. Nah, untuk Anda yang ingin tahu mengenai teknologi laser, saya akan berbincang dengan Mas Panji. Anda akan banyak dapat informasi, jadi penting untuk Anda sih. Dan tadi kita belajar kan Mas Panji ya, bahwa hati-hati buat Anda yang pernah terkena serangan COVID. Memang sekarang sudah sembuh, tapi hati-hati. Ada pengaruhnya, khususnya kepada darah. Darah bisa menjadi kental. Dan kita tahu, jika darah kental, akan ada banyak gangguan kesehatan. Dan oleh karena itulah pentingnya bagaimana kita menjaga kualitas darah kita. Karena sekali lagi kami ingatkan bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Ya, dan seperti tadi kita lihat Pak Freddy segar Mas Panji. Semangat. Karena Pak Freddy merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk staminanya. Teknologi lasernya seperti apa sih pemirsa? Mas Panji sedang menggunakannya di pergelangan tangan kiri. Ini namanya adalah dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Iya, cara menggunakannya memang di pergelangan tangan kiri nggak masalah karena sebetulnya bekerja untuk darah yang memang berputar sekujur tubuh ya Mas Panji. Betul ya. sekali. Jadi dokter laser ini dia menggunakan 10 titik mata laser dengan ada 3 warna laser, ada warna merah, warna biru dan juga kuning. Dan ketika kita menggunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih 10 titik mata laser dia akan menyinari titik akupuntur kita dan juga pembuluh darah nadi supaya nanti aliran darah yang lewat dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke jantung dan didistribusikan ke seluruh tubuh yang akhirnya bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sudah tahu manfaatnya? Ya. Tinggal Anda gunakan. Sesimpel itu pemirsa. Jadi Anda pemirsa di rumah, ayo segera ambil handphone Anda. Bisa difoto dulu nomor telepon yang ada atau yang paling bagus, Anda bisa menghubungi kami sekarang juga supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Freddy dan juga istrinya yang pasca serangan COVID justru malah mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak sudah menggunakan teknologi laser. Bapak sudah merasakan manfaatnya, badan menjadi stamina jadi bagus, tensi terkontrol. Nah, istri pakai juga nggak Pak? Pertama saya pakai, kemudian saya sharing akhirnya sama istri saya. Dan saya bisa membuktikan bahwa sekarang pradiabetes saya, HbA1c saya di bawah rata-rata. Mas Boyke, kan tadi pradiabetes ya. Kan takut itu kan pradiabetes. Jadi diabetes jadi komplikasi gitu kan yang ditakutkan kan? Jadi sebelumnya nih, pradiabetes tuh. Oh, saya di sini. Ya, di sini. Udah sehat dulu, Ini sehat. kayak lagi Sehat dulu. disetrap loh ini. Sehat. Sehat dulu, sehat Aku nih. sehat. Terus Darahnya terus? bagus, gula darahnya bagus. Langkah 1, tambah usia tua, makan nggak bener. Ini apa nih? Jajan sembarangan. Pradiabetes. Pradiabetes. Aduh. Makan tambah nggak bener lagi. Tambah nggak bener lagi, karena kan nggak kerasa lah, nggak apa-apa. Ini enak apa dimakan. naik satu lagi, Diabetes. diabetes. Udah makin diabetes, sudah masih juga bandel, masih juga nggak ngatur pola makan. Naik lagi, jalan satu langkah lagi, komplikasi. Komplikasi diabetes, stroke, jantung, gagal ginjal, Kemana-mana. gangren kemana-mana. Jangan Dan sampai. Anda akan berakhir dengan cara yang menyedihkan hidupnya. Oleh karena itu, kita bisa gunakan teknologi ini sebagai salah satu cara untuk menjaga agar kesehatan pembuluh darah kita tetap terjaga. Yang tadi pradiabetes itu tadi bisa kembali lagi menjadi sehat karena yang namanya gula, kolesterol itu akan diubah dengan mekanisme mitokondria menjadi energi. Chef Edwin, saya yakin banget hambatan terbesar Pak Freddy adalah soal makan. Coba boleh diingetin lagi? Hidup sehat itu dengan teknologi ibarat suami dan istri. Kombinasi keduanya adalah sempurna untuk membesarkan seorang anak. Anak itu adalah badan kita sendiri. Jadi teknologi laser bisa kita pakai misalnya lagi masak rendang. Lama kan? 1 jam misalnya. Sambil dipakai. Pakailah. Pakai, itu juga bisa mempercepat metabolisme kita. Makanya gula darah itu lebih cepat dikonversi menjadi energi. Jadi tips untuk istrinya. 1, ajak dong berdua gandengan tangan, jalan-jalan sore lah. Kan romantis. Yes. Oke.
Kuncinya adalah harus di atas 60 menit, tidak boleh berhenti. Dengan demikian, lemak kita lebih banyak dipakai sebagai energi, bukan gula di dalam tubuh kita. Karbohidrat harus besar di pagi hari, mengecil di malam hari. Sekarang tambahkan lebih banyak makan sayur. Sayur lebih hijau lebih bagus. Murah dong, di pasar ada. Terus tambahkan serat dalam misalnya bentuk bekatul, ada flaxseed, ada biji rami, ditambahkan ke nasi putih supaya peningkatan laju gula darah lebih terkendali. Ketimbang hanya nasi putih aja. Atau nasi putih ada kacang-kacangan juga di situ. Terus ngemilnya kacang almond, kacang mede yang bukan digoreng tapi dipanggang dengan sedikit garam. Itu sangat bagus karena ada lemak yang lebih tinggi. Jadi ketimbang kita karbo, kita tambahin sedikit lemak sehat. Protein ditingkatkan, kita adalah negara agraris. Banyak sekali ikan. Dan yang terutama adalah kita harus hidup sehatnya itu seperti pernikahan, Pak. Berkomitmen. Jangan hari ini oke sama sehat tapi bulan depan udah nggak boleh. Saling mendukung suami istri, harus saling mendorong supaya kita bisa jadi partner. Tujuan goal itu dicapai bersama-sama. Itu indah, Pak. Keren. Bisa, Pak? Bisa? Bisa Saya dong. yakin bisa. Harus bisa. Thank you, Chef Edwin. Kita semua sayang sama Pak Freddy. Terima kasih. Dicium iya dong loh, pipinya. Kamu mah semua sayang, semua Ya, tamu maksudnya laki kan sayang. Yang namanya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi itu kalau Bapak, Ibu, ya, dan semua pemirsa di rumah merasakan, yang punya masalah kesehatan, ayo, saya bilang ayo, pakai teknologi laser sekarang juga, titik, nggak pakai koma. Cakep. Kasih, Ya, Pak. ini terlepas dari Anda yang sudah pernah kena COVID atau tidak. Teknologi laser penting untuk menjaga kesehatan Anda. Mas Boyke? Menjaga kesehatan darah supaya darah tidak kental dan pembuluh darah supaya tidak kaku harus menjadi prioritas. Ya. Teknologi laser bisa digunakan untuk pencegahan. Ya. Contohnya untuk apa? Ya bagi mereka-mereka yang memang masih belum bisa menjaga pola makannya dengan baik, masih merokok, punya keturunan diabetes, jangan sampai menjadi penyakit. Betul, ya. pencegahan. Untuk pengobatan, ya tadi sudah dikatakan bahwa darah saya sudah mulai kental, sudah dibuktikan oleh pemeriksaan MRI ya, CT scan bahwa ada penyumbatan, ternyata bisa tertolong. Itu untuk pengobatan. Betul. Satu lagi adalah untuk rehabilitasi. Jangan sampai gara-gara darah kental tersebut terjadi kepikunan misalnya. Ya, pada ini bisa saja terjadi kepikunan atau juga rehabilitasi buat yang tadi pembuluh darahnya sudah mulai menyumbat dan mengakibatkan gangguan misalnya pada otaknya itu kembali lagi menjadi pulih supaya kita bisa hidup di masa tua dengan lebih berkualitas. Terima kasih Mas Boyke. Ya. Oke, pemirsa, Pak Freddy sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Begitupun istrinya. Nah, ini ada masyarakat lainnya yang juga sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi. Keluhannya sih nggak banyak, cuma ada darah tinggi sekitar 160 pada waktu itu. Nggak ada gejala pusing atau apapun, nggak. Cuma itu terdeteksi waktu itu saya berobat karena batuk. Nah, di situ baru ketahuan kalau saya kena ada darah tinggi. Biasanya kan namanya usia, terus gampang lelah, ini udah enggak, udah biasa aja gitu. Terus ya selain darahnya udah normal, kualitas tidur juga bagus. Terus saya pikir juga untuk mencegah penyakit-penyakit yang lain. Tensi lagi ternyata udah normal, 130. Pak Freddy terima kasih buat sharingnya. Terima kasih. Ya, sampaikan salam buat istri. Ya, sama-sama. Chef Edwin terima kasih, Mas Boyke, Tessa juga terima kasih. Semangat, Pak, Semangat semuanya. Jadi jangan lupa pemirsa, ayo lakukan pola hidup sehat. Berat pada awalnya betul, tapi sudah terbiasa, Anda nggak akan merasa berat lagi. Bahkan kalau sudah menjadi gaya hidup, itu akan menjadi keren. Ya. Dan gunakan teknologi laser sebagai pelengkapnya. Dan untuk Anda nih, masih belum cukup infonya? Tenang, saya akan berikan informasi lebih banyak lagi. Anda harus simak obrolan saya berikut ini dengan Mas Panji. Pemirsa, bersyukurlah Anda yang sudah selamat dari COVID, sudah sembuh. Ya, semoga Anda sehat terus, tapi jangan lupa Anda harus waspada. Karena takutnya ada gangguan kesehatan lainnya pasca serangan COVID, pemirsa. Ya, dan di era seperti sekarang ini, kita harus semakin lebih waspada terhadap kesehatan tubuh kita.
kita ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, dan kita manfaatkanlah teknologi yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan seperti dokter laser. Satu hal yang harus kita ingat ya pemirsa juga Mas Panji, sebetulnya nih hal-hal buruk si penyakit itu lagi mengintai. Kita nggak boleh kalah, set harus bentengi diri kita, ya kan? Betul, dan kita bisa membentengi diri kita dengan alat kesehatan yang tepat, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Dokter laser ini kami hadirkan ke Indonesia dengan tujuan untuk membantu supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Dan 11 tahun sudah kami membantu dan banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya. Sekarang adalah giliran Anda. Ya, dan Anda juga tidak perlu khawatir mengenai soal garansi. Memang ini benda elektronik, tenang, garansi sudah ditanggung. Betul sekali. Jadi ketika Anda sudah memiliki dokter laser, tentu saja ada garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin. Dan bahkan jika ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Yakin Anda nggak akan keduluan sama penyakit? Ayo, yakinkan. Proteksi diri kita sekarang juga. Sudah banyak orang-orang yang merasakan manfaat dari dokter laser. Sekarang adalah waktunya Anda untuk membuktikan dan hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan kunjungi website resmi kami. Dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV.